Fani, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fani, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fani, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fani. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku. Aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Benar juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fani suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus. Pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fani, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu lecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fani. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fani yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fani tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu. Aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu. Ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Dia adalah Fani, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fani, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa? Kalau tidak belajar, kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fani di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fani paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fani paling suka makan pizza. Fani, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fani paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya, pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fani dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fani makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya.
Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran? Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku? Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Kan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu. Uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600. Aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, Mokondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang. Nggak apa-apa kok, aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke kamu. Ya kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan ke masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih.
Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan? Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak hadiahnya ada di tanganku? Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik? Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok.
Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panca sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety. Aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas! Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tuaku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu. Oh iya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh iya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering kubuatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali, kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah, aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu.
Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya, hari ini aku mengantarkannya karena Lalu sebenarnya kamu suka siapa? orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia yang muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak Ibu Fani? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu. Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata, kamu jalan hidup dengan baik. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar, ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fani. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fani, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak, benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Cut, Fani, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Cut, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fani begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu.
Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting. Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang, yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja, ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku... Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena...
Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny. Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Jadi maksudmu kamu si hater nomor 1 malah berhasil diterima jadi asisten pribadinya? Ya begitulah, beruntung saja. Studio mereka tidak mengecek latar belakang orang yang mereka rekrut ya. Berdasarkan pengetahuanku tentang mereka, sedikit penyamaran saja sudah cukup untuk membodohi mereka semua. Oh, pantas saja ada yang bilang kalau orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu sendiri. Karena kamu sudah berhasil menyusup, apa rencana selanjutnya? Halo Pak Vino, saya Fanny, asisten baru Anda. Tolong buatkan biografi singkat dari 3 karya saya yang rilis tahun lalu. Lalu susun 5 ulasan film teratas dari media besar ke dalam tabel, berikan pada saya lusa. Apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kita saat ini? Langkah pertama jadi asisten adalah eksekusi, bukan banyak bertanya. Tapi lusa sepertinya saya tidak akan sempat menyelesaikannya. Kalau lewat batas waktu, gaji dipotong 100.000 setiap hari. Si Vino ini benar-benar iblis. Vino kejam sekali, apa kamu tidak mau mengundurkan diri saja? Tidak mau, rencanaku bahkan belum dimulai, aku akan menghancurkan reputasinya. Hancurkan! Kalian tahu tidak, sebenarnya Vino itu punya anak di luar nikah. Hah, bukannya dia lajang, lagi pula dia masih muda, mana mungkin? Itu cuma pencitraan, dulu paparazzi sering memergokinya bertemu anak itu di akhir pekan, tapi dibungkam perusahaan dengan harga tinggi. Kamu kan asistennya, pasti tahu jadwal perjalanannya. Tapi kan aku orang baru, bagaimana kalau dia waspada padaku? Katamu, dia orangnya dangkal. Mungkin kalau kamu menjilatnya sedikit, dia akan memberitahumu segalanya. Pak Vino, ini kopinya. Penampilan Anda hari ini taman sekali. Biasa saja, saya cuma pakai sedikit krim pencerah wajah. Alas bedaknya saja sudah setebal dempul, masih bilang cuma pakai krim. Bapak sudah bekerja keras beberapa hari ini, besok akhir pekan harus istirahat total ya. Ya, besok saya masih harus ke kantor sutradara uang untuk bahas proyek. Setelah itu baru deh. Dia keluar bawa kado juga, benar dugaanku. Dia mau menemui anak rahasianya. Aku sudah punya judulnya, Pertemuan Rahasia Bintang Papan Atas di Akhir Pekan. Anak rahasia terungkap. Hebat juga kamu Fanny, punya bakat jadi agen rahasia. Lalu, si pangeran kecil berkata, hal yang terpenting itu tidak terlihat oleh mata. Kakak, minggu depan saat Natal apa kakak akan datang lagi menemuiku? Kakak sedang sangat sibuk, tapi kalau urusan ini sudah selesai, kakak pasti akan menemuimu.